Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat mengadakan atau memaparkan hasil resume kami. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kali ini kami akan memaparkan hasil resume yang telah kami buat. Langsung saja saya persilakan kepada teman-teman untuk memaparkan hasil resumenya masing-masing. Dengan ini saya persilahkan. Kesehatan masyarakat. Istilah surveillance pada awalnya digunakan dalam kesehatan masyarakat untuk menggambarkan pemantauan ketat terhadap orang-orang yang terpapar karena berada pada risiko untuk mengembangkan penyakit menular yang sangat menular dan mematikan. Telah dikendalikan atau diberantas di wilayah geografis atau di antara populasi tertentu, misalnya kolera dan demam kuning. Pada tahun 1968, WHO menyatakan surveillance didefinisikan sebagai kumpulan sistematis dan penggunaan informasi epidemiologi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyakit. Inti dari surveillance kesehatan masyarakat adalah penggunaan data untuk memantau masalah kesehatan untuk memfasilitasi pencegahan atau pengendaliannya. Data dan interpretasi yang diperoleh dari evaluasi data surveillance dapat berguna dalam menetapkan prioritas perencanaan dan melakukan program pengendalian penyakit dan dalam menilai efektivitas upaya pengendalian. Misalnya mengidentifikasi wilayah geografis atau populasi dengan tingkatan penyakit yang lebih tinggi dapat membantu dalam perencanaan program pengendalian dan intervensi penargetan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan karakteristik pengawasan kesehatan masyarakat. Surveillance kesehatan masyarakat menyediakan dan menafsirkan data untuk memfasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk mencapai tujuan ini, surveillance untuk suatu penyakit atau masalah kesehatan lainnya harus memiliki titik tujuan. Ini harus mencakup deskripsi yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, dikonsolidasikan dan dianalisis. Untuk pengawasan akan digunakannya mencegah atau mengendalikan suatu penyakit. Tujuan surveillance untuk tuberkulosis mungkin untuk mengidentifikasi orang dengan penyakit aktif atau memastikan bahwa penyakit mereka diobati secara memadai. Untuk tujuan seperti ini, pengumpulannya harus cukup sering, tabel waktu dan lengkap untuk memungkinkan perlakuan. Atau tujuannya mungkin untuk menentukan apakah tindakan pengendalian untuk tuberkulosis efektif. Juga ini bertemu dengan tujuan seorang dapat melacak tren temporal tuberkulosis dan data mungkin tidak perlu dikumpulkan secepat atau sesering mungkin. Karakteristik surveillance biasanya terlihat pada kecepatan waktu untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif, lalu representasi untuk memberikan gambaran yang akurat tentang tren temporal penyakit, juga sensitivitas untuk memungkinkan identifikasi individu dengan penyakit untuk memudahkan pengobatan, karantina atau lainnya tindakan pengendalian yang tepat, juga spesifitas untuk mengecualikan orang yang tidak memiliki penyakit. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan untuk surveillance. Berbagai masalah dihadapi populasi dunia. Masalah tertentu menghadirkan ancaman langsung bagi kesehatan, sedangkan yang lain pasien masalah jangka panjang dengan relatif stabil
insiden dan prevalensi di antara populasi yang mereka pengaruhi. Contohnya pertama yang termasuk epidermis influenza dan angin topan, yang terakhir juga termasuk penyakit kardiovaskuler dan usus besar atau kanker. Karena melakukan survei terhadap suatu masalah kesehatan mengonsumsi waktu yang lama dan sumber daya berhati-hati dalam memilih masalah kesehatan. Untuk pengawasan sangat penting di titik negara tertentu, dapat dilihat dari pemilihan pada dasarnya pada kriteria yang dikembangkan untuk memperoleh, lalu dijelaskan penyakit tujuan yang tersedia, data morbiditas dan mortalitas. Pentingnya masalah kesehatan masyarakat yaitu insiden, prevalensi, gejala, sisa, kematian yang disebabkan oleh masalah, dampak sosial ekonomi, kemampuan komunikasi, potensi wabah, resensi dan perhatian publik, dan persyaratan internasional. Ada juga yang namanya surveillance syndrome, yaitu sistem pelaporan tambahan utama yang dapat mendeteksi peristiwa teoritis sejak dini. Pengawasan sindrom tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengawasan tradisional, melainkan untuk melengkapi. Namun evaluasi pendekatan ini diperlukan karena pengawasan sindrom sebagian besar belum teruji. Lalu tujuan surveillance syndrome adalah untuk memberikan identifikasi peningkatan penyakit yang tidak biasa daripada pengawasan tradisional untuk memfasilitasi intervensi dini, misalnya vaksinasi dan kemoprofilaksi. Untuk surveillance syndrome adalah konstelasi tanda atau gejala titip dan tanda gejala, yaitu dikelompokkan ke dalam kategori sindrom, misalnya kategori pernafasan, termasuk batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Pengawasan ini digunakan ketika ketetapan waktu kunci dibalik itu untuk infeksi yang terjadi secara alami, yaitu penyakit membuat diagnosis ini digunakan untuk memakan waktu yang cepat. Kemudian sindrom surveillance mengidentifikasi peningkatan gas setelah pendalaman listrik yang meluas atau karena mengonsumsi makanan basi. Lalu mengidentifikasi ruang lingkup wabah, misalnya peneliti dengan cepat memiliki informasi tentang perincian usia pasien atau mampu menentukan pengelompokan geografis. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi atau mengumpulkan data. Untuk pengawasan dapat dikumpulkan untuk tujuan yang berhubungan dengan kesehatan, biasanya berasal dari sumber daya, individu, manusia dan lingkungan, komandan pelayanan kesehatan, penyedia dan fasilitas, apalagi data yang dikumpulkan untuk tujuan yang terkait dengan kesehatan, misalnya berhubungan dengan kesehatan karena seorang peneliti mungkin ingin menghitung tingkat penyakit. Pengumpulan data. Metode yang pertama yaitu pemantauan lingkungan. Lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa itu sehat dan aman. Contohnya pemantauan lingkungan kota dan negara, bagi yang memantau polusi udara di kota-kota besar dan kecil, dan juga memantau pasokan air publik untuk kontaminan bakteri dan kimia. Otoritas kesehatan negara dan bagian lokal memantau pantai, danau, dan kolam renang. Selanjutnya yaitu metode survei. Survei adalah investigasi yang menggunakan pengumpulan terstruktur dan sistematis dari informasi dari sampel populasi, terdiri dari minat menggambarkan populasi secara kuantitatif itu juga tertentu. Selanjutnya pemberitahuan. Pemberitahuan adalah pelaporan tertentu penyakit atau kondisi terkait kesehatan lainnya oleh kelompok tertentu, bagaimana yang ditentukan oleh hukum, peraturan, atau kesepakatan. Selanjutnya yaitu registrasi.
memelihara registrasi adalah metode untuk mendokumentasikan atau melacak peristiwa atau orang dari waktu ke waktu. Pendaftar tertentu adalah jika boleh undang-undang dasarnya pendaftar acara. Meski mirip dengan notifikasi, pendaftaran ini lebih mirip spesifik karena mereka dimaksudkan untuk menjadi catatan tentang orang atau peristiwa. Selanjutnya adalah istilah-istilah. Istilah yang pertama adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan individu yang sama dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetika. Ekologiawan memandang populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ketetapan waktu atau timelines. Merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Informasi yang akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga yaitu data source adalah nama yang diberikan untuk koneksi yang diatur oleh di database dari server. Nama ini biasanya digunakan saat membuat query ke database. Selanjutnya yaitu period adalah interval waktu. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan mens atau periode menstruasi, kehilangan darah bulanan dari uterus sebagai bagian siklus menstruasi. Selanjutnya yaitu ada yang namanya approach, adalah cara kita melihat bagaimana kita mengajar atau belajar, yang ditekankan dalam segala pembelajaran bahasa, yaitu pandangan secara teori terhadap bahasa itu dan bagaimana cara kita mempelajarinya. Selanjutnya yaitu confidentiality atau kerahasiaan, aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya itu. Pertama, analisis ulang atau penggunaan data sekunder. Surveillance untuk masalah kesehatan itu dapat menggunakan data yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan lain. Praktik yang dikenal sebagai analisis ulang atau penggunaan data sekunder. Itu pendekatan ini efisien tetapi dapat mengalami kekurangan ketepatan waktu atau dapat kekurangan detail yang cukup untuk mengatasi masalah di bawah pengawasan. Nah, berikutnya itu menganalisis dan menafsirkan data. Setelah morbiditas, mortalitas, dan data lain yang relevan tentang suatu masalah kesehatan dikumpulkan dan disusun, data tersebut itu harus dianalisis berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Jenis data yang berbeda digunakan untuk surveillance dan jenis analisis yang berbeda mungkin diperlukan untuk masing-masing jenis data. Misalnya, data kasus penyakit individual dianalisis secara berbeda dari data yang dikumpulkan dari beberapa catatan. Berikut itu menganalisis berdasarkan waktu. Analisis dasar data surveillance berdasarkan waktu itu biasanya dilakukan untuk mengarakterisasi tren dan mendeteksi perubahan insiden penyakit. Berikutnya itu menganalisis berdasarkan tempat. Analisis kasus berdasarkan tempat biasanya ditampilkan dalam tabel atau peta. Departemen Kesehatan Negara, bagian, dan lokal biasanya menganalisis data pengawasan berdasarkan lingkungan atau kabupaten. Berikutnya itu menganalisis berdasarkan orang. Karakteristik orang yang paling umum dikumpulkan dan dianalisis adalah usia dan jenis kelamin. Data mengenai ras dan etnis kurang tersedia secara konsisten untuk dianalisis. Karakteristik lain misalnya sekolah atau tempat kerja, rawat inap baru-baru ini, dan adanya faktor risiko penyakit tertentu seperti
perjalanan baru-baru ini atau riwayat merokok. Mungkin juga tersedia dan berguna untuk analisis, tergantung pada masalah kesehatannya. Berikutnya itu usia. Kategori usia yang berarti untuk analisis itu tergantung pada penyakit yang diinginkan. Kategori harus saling eksklusif dan mencakup semua. Saling eksklusif berarti akhir satu kategori tidak dapat tumpang tindih dengan awal kategori. Contohnya 1 sampai 4 tahun dan 5 sampai 9 tahun. Daripada tidak boleh daripada 1 sampai 5 dan 5 sampai 9 tahun. Kedua itu faktor risiko terkait orang atau penyakit lainnya. Untuk penyakit tertentu, informasi tentang faktor risiko spesifik lainnya, misalnya ras, etnis, dan pekerjaan, dikumpulkan secara rutin dan dianalisis secara teratur. Misalnya, apakah ada kasus hepatitis A yang dilaporkan terjadi di antara penjamah makanan yang mungkin mengekspos atau mungkin telah mengekspos pelanggan yang tidak menaruh curiga. Nah, untuk laporan kasus hepatitis B, apakah ada 2 atau lebih laporan mencantumkan dokter gigi yang sama dengan sumber potensial? Untuk laporan kasus varicella atau cacar air, apakah pasien pernah divaksinasi? Nah, analisis data faktor risiko dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengendalikan dan pencegahan penyakit. Mungkin itulah yang sempat menyebarluaskan data dan interpretasi. Nah, menyebarluaskan data dan interpretasi seperti yang ditekankan pada Langmuir 2, yaitu tepat waktu, diseminasi data secara berkala, dan interpretasi mereka adalah komponen penting pengawasan. Nah, data dan interpretasi harus dikirim ke mereka yang menyediakan laporan atau data lain, misalnya layanan kesehatan untuk merencanakan atau mengendalikan pengendalian, tujuan administratif atau penyedia lainnya, dan direktur laboratorium. Nah, penyebaran informasi dapat mengambil bentuk yang berbeda. Mungkin yang paling umum adalah laporan atau ringkasan yang melayani 2 tujuan, yaitu yang pertama untuk informasi dan untuk mayorotivasi. Nah, informasi terjadinya masalah kesehatan menurut waktu, tempat, dan orang, informasi dokter lokal tentang risiko mereka pasien untuk menghadapi masalah di antara mereka. Selanjutnya yaitu mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan. Nah, surveillance untuk penyakit atau masalah terkait lainnya harus secara berkala untuk memastikan bahwa itu melayani yang bermanfaat, fungsi kesehatan, dan memenuhi tujuan. Evaluasi seperti itu, yang pertama, mengidentifikasikan surveillance unsur-unsur yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan atributnya. Yang kedua, menilai bagaimana teman surveillance yang mempengaruhi upaya pengendalian. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas data dan interpretasi yang diberikan oleh surveillance. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini biasanya dimulai dengan mengidentifikasi dan mewawancarai pemangku kepentingan utama dan mengumpulkan dokumen latar belakang, formulir, dan laporan. Evaluasi itu harus membahas tujuan pengawasan, tujuan dan mekanisme pengawasan, sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan, kegunaan surveillance, dan tidaknya ciri-ciri atau kualitas pengawasan yang optimal. Nah, hasil evaluasi harus memberikan rekomendasi untuk perbaikan, dan evaluasi itu harus dimulai dengan pernyataan yang jelas tentang tujuan pengawasan yang biasanya memfasilitasi pencegahan atau pengendalian. Selanjutnya yaitu dalam konteks evaluasi. Nah, dalam konteks evaluasi surveillance, sumber daya mengacu pada keusangan personal dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk operasikan semua fase surveillance, termasuk pengumpulan, analisis, dan penyebaran data. Nah, sumber dan anggaran. Sumber dana dan anggaran yaitu persyaratan personal untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, memantau, atau menyebarkan data, dan rekomendasi tujuan evaluasi surveillance untuk penyakit tertentu adalah untuk menarik kesimpulan dan juga rekomendasi tentang kehadirannya negara dan potensi masa depan. Nah, kesimpulannya harus menyatakan apakah pengawasan yang sedang dilakukan untuk mencapai tujuan dan apakah itu beroperasi secara efisien. Jika tidak, rekomendasinya apakah itu beroperasi secara efisien ini harus membahas modifikasi dan harus mengakui bahwa karakteristik dan biaya pelaksanaan surveillance terkait dan mungkin misalnya meningkatkan sensitivitas
dan mengurangi prediksi positif dan meningkatkan biaya. Untuk pengawasan, rekomendasi harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan tujuan. Misalnya untuk surveillance syndrome. Nah, untuk surveillance syndrome ini, ketepatan waktu dan sensitivitas sangat penting, tetapi sensitivitas tinggi meningkatkan alarm palsu yang dapat menguras sumber daya kesehatan masyarakat yang terbatas. Itulah tadi yang bisa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan istilah-istilah tersebut. Yang pertama yaitu surveillance. Apa sih surveillance? Nah, surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi. Selanjutnya yaitu surveillance syndrome. Surveillance syndrome ini yaitu mengamati indikator-indikator individu sakit seperti pola perilaku, gejala-gejala, tanda, atau temuan laboratorium yang dapat ditelusuri dari aneka sumber sebelum diperoleh konfirmasi laboratorium tentang suatu penyakit. Baik, saya akan melanjutkan resume yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu ciri-ciri berkelakuan baik pengawasan. Ada yang pertama, akseptabilitas mencerminkan kesediaan individu dan organisasi untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Penerimaan dipengaruhi secara substansial oleh waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menyerahkan atau melakukan tugas pengawasan lainnya. Kedua, fleksibilitas mengacu pada kemampuan metode yang digunakan untuk surveillance untuk mengakomodasi perubahan dalam kondisi operasi atau kebutuhan informasi dengan sedikit biaya tambahan dalam waktu, personal, dan dana. Ketiga, fleksibilitas mungkin mencakup kemampuan sistem informasi yang datanya digunakan untuk surveillance kondisi kesehatan tertentu yang akan digunakan untuk surveillance masalah kesehatan baru. Nilai prediktif positif adalah proporsi kasus yang dilaporkan atau diidentifikasi yang benar-benar kasus, atau proporsi epidemi yang dilaporkan atau diidentifikasi yang merupakan epidemi yang sebenarnya. Melakukan pengawasan yang memiliki nilai prediksi positif yang buruk adalah pemborosan, karena laporan positif palsu menghasilkan investigasi yang tidak perlu, alokasi sumber daya yang sia-sia, dan terutama untuk laporan palsu tentang epidemi, kecemasan publik yang tidak beralasan. Lihatlah untuk mengetahui cara menghitung nilai prediktif positif. Nah, kualitas mencerminkan kelengkapan dan validitas yang digunakan untuk surveillance. Salah satu sederhana ukuran adalah persentase nilai yang tidak diketahui atau kosong untuk variabel tertentu, misalnya usia, dalam data yang digunakan untuk surveillance. Nah, kedua itu pembahasan resumenya itu lembaran fakta CDC tentang klamidia. Nah, apa itu klamidia? Nah, klamidia adalah penyakit menular seksual PMS umum yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang dapat merusak organ reproduksi wanita. Bahkan, meskipun gejala klamidia biasanya ringan atau tidak ada komplikasi serius yang dapat menyebabkan kerusakan permanen, termasuk infertilitas, dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya pada wanita mengenali suatu masalah. Klamidia juga dapat menyebabkan keluarnya cairan dari penis pria yang terinfeksi. Nah, yang ketiga itu dari resume ini yaitu pengawasan untuk cedera terkait produk konsumen. Nah, Cedera Elektronik Nasional, Komisi Keamanan Produk Konsumen AC CPSC
Surveillance System NEISS adalah sampel probabilitas nasional rumah sakit di Amerika Serikat di wilayahnya. Nah, informasi pasien dikumpulkan dari setiap rumah sakit NEISS untuk setiap kunjungan gawat darurat AIDS yang melibatkan cedera yang terkait dengan produk konsumen. Dari sampel ini, jumlah total cedera terkait produksi yang dirawat di UGD rumah sakit secara nasional dapat diperkirakan. Yang keempat, surveillance untuk asma. Nah, CDC melakukan surveillance nasional untuk asma, penyakit kronis yang mempengaruhi pernapasan sistem di antara anak-anak dan orang dewasa karena prevalensi yang tinggi dan substasional morbiditas asma telah menjadi fokus intervensi klinis dan kesehatan masyarakat, dan pengawasan telah membantu dalam pengukuran prevalensi dan melacak trennya. Nah, kelima, surveillance untuk influenza. Pelaporan dari negara bagian ke Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC tidak terbatas pada penyakit yang dapat diberitahukan. Surveillance untuk influenza adalah salah satu contoh karena influenza biasa tersebar luas selama musim dingin, tetapi diagnosanya jarang dikonfirmasi oleh tes laboratorium. Pengawasan untuk influenza telah dihadirkan tangan yang telah dipenuhi dengan menggunakan kombinasi berbagai sumber data. Ketujuh, keterbatasan surveillance penyakit. Nah, yang dapat diberitahukan dan rekomendasi untuk peningkatan pengawasan tidak perlu sempurna untuk berguna, namun pengawasan mungkin memiliki keterbatasan tertentu sebagai akibat dari pelaporan yang kurangnya keterwakilan dan kurangnya ketetapan waktu yang kompromi kegunaannya. Untungnya Departemen Kesehatan dapat menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi rintangan ini. Nah, yang ketujuh, kurangnya keterwakilan kasus yang dilaporkan. Nah, underreporting tidak seragam atau acak. Dua, biasa penting mendistribusi kelengkapan pelaporan. Pertama, menyediakan layanan kesehatan lebih cenderung melaporkan kasus yang mengakibatkan penyakit parah dan rawat inap daripada kasus ringan, bahkan meskipun seseorang yang penyakit ringan mungkin menularkan infeksi kepada orang lain karena orang yang mungkin tidak dikurung di rumah atau di rumah sakit. Nah, kesembilan, kurangnya ketetapan waktu. Kurangnya ketetapan waktu dapat terjadi pada hampir semua langkah dalam pengumpulan, analisis, dan penyebaran data tentang penyakit yang dapat dilaporkan. Alasan penundaan bervariasi. Penundaan tertentu bergantungan pada penyakit. Misalnya, dokter tidak dapat diagnosa penyakit tertentu sampai laboratorium konfirmasi dan tes lainnya telah selesai. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam resume bagian saya, yaitu virus influenza adalah suatu infeksi virus umum yang dapat mematikan terutama di kelompok risiko tinggi. Kedua, rabies adalah suatu virus mematikan yang menyebarkan ke manusia dari air liur hewan yang terinfeksi. Ketiga, wabah adalah penyebaran penyakit secara cepat ke sejumlah besar orang dalam populasi tertentu dalam waktu singkat. Keempat, botulisme adalah keracunan langka yang disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium botulinum. Kelima, penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada buruknya itu datang dari diri pribadi sendiri, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.